Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pembelajaran ketiga dan keempat. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di manakah sekarang kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakat menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisinya sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial, atau ekonomi dan politik. Teman-teman, amatilah peta Indonesia berikut ini. Tulislah nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis busur dan garis lintang. Teman-teman, masih ingatkah kalian apa itu garis busur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Teman-teman, jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sekarang coba perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Teman-teman, sekarang lihatlah peta atau buku atlasmu. Inilah 10 kota atau kabupaten pada peta Jawa Tengah. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Teman-teman, berdasarkan tabel tersebut, kita mengetahui nama 10 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi memiliki kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Teman-teman, dalam kehidupan bermasyarakat, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.
Sekarang mari kita tuliskan contoh perilaku tersebut dalam tabel berikut ini. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kedua, menghormati perbedaan, baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan di dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Teman-teman, letak wilayah negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hari ini, Stad Bimo mengajak Ano dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Ano dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Stad Bimo menjelaskan tentang kenampakan alam Indonesia. Teman-teman, perhatikan ketampakan alam berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Contoh kenampakan alam wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Contoh ketampakan alam wilayah perairan antara lain danau, laut, sungai, selat, rawa, dan teluk. Teman-teman, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut ciri-ciri masing-masing ketampakan alam tersebut. Ketampakan alam wilayah daratan. Pertama, dataran rendah. Ciri-cirinya, wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Selanjutnya, dataran tinggi. Ciri-cirinya,
Wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian gunung. Ciri-cirinya, wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya, berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan. Ciri-cirinya merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar, ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya pantai. Ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata, dan banyak pohon bakau. Ketampakan berikutnya adalah tanjung. Ciri-cirinya tanahnya menjorok ke laut. Selanjutnya, ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, danau. Ciri-cirinya, daratan luas yang cekung dan berisi air, terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Kemudian laut. Ciri-cirinya, wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan pulau yang lainnya. Terdapat terumbu karang. Kemudian sungai. Ciri-cirinya, aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang dan berkelok-kelok. Ketampakan alam berikutnya adalah selat. Ciri-cirinya, letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Kemudian rawa. Ciri-cirinya, wilayah daratan yang tergenang air, biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Kemudian teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Teman-teman, demikian tadi penjelasan tentang ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Selanjutnya mari kita baca bacaan berikut ini tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Teman-teman, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah itu berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Apa saja bedanya? Simak penjelasannya berikut ini. Perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut asin, sedangkan air pegunungan tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Sedangkan air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi atau memasak.
Air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak. Teman-teman, demikian tadi perbedaan antara air laut dan air pegunungan.